Namaku Raka, pemuda desa berusia 24 tahun yang selalu menikmati kesederhanaan hidup. Setiap pagi aku bangun dengan suara ayam tetangga, embun menempel di kaca jendela, dan aroma tanah basah setelah semalaman dihujani gerimis. Desa ini seakan punya caranya sendiri menenangkan hatiku, dengan angin yang bertiup pelan menembus dedaunan bambu dan cahaya matahari yang turun perlahan, seolah tak ingin mengganggu siapapun. Aku tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan orang tuaku. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Lukisan lama peninggalan ayah tergantung di dinding, sementara foto ibuku tersenyum lembut di meja kayu yang mulai menua. Setiap kali aku menatap foto itu, aku merasa diberi keberanian untuk bertahan. Pekerjaanku sebagai staf gudang di perusahaan besar di kota, Arkana Group, bukanlah pekerjaan mewah, tetapi cukup untuk membuat hidupku berjalan. Setiap hari aku naik bus desa ke kota, perjalanan sekitar 1 jam yang selalu kusukai. Aku bisa melihat hamparan sawah, sungai kecil berkelok, dan anak-anak yang berlari tanpa beban. Hidupku baik-baik saja, bahkan terlalu biasa. Kadang aku bertanya, apakah hidup memang dirancang sesederhana ini untukku? Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan, lalu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya di hadapanku? Dan aku tidak tahu bahwa sesuatu itu akan datang lebih cepat dari dugaanku. Pagi itu, langit tampak jernih. Burung-burung seperti bernyanyi lebih merdu dari biasanya. Saat berjalan menuju halte desa, aku merasa hari itu akan berjalan seperti biasa. Tenang, datar, dan tidak terlalu menarik. Namun semua berubah ketika aku melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan desa, di samping sebuah mobil mewah yang tampak kelelahan karena kerusakan. Siapa sangka, pertemuan itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Wanita itu berdiri sambil memegang ponsel, wajahnya tampak cemas. Ia mengenakan blus pastel lembut dan rok panjang yang membuatnya terlihat sopan namun berwibawa. Rambutnya hitam, panjang, tergerai anggun diterpa angin pagi. Kacamata hitam bertengger di wajahnya, tapi tetap saja aku menangkap ekspresi kelelahan yang sulit disembunyikannya. Kakiku otomatis berhenti. "Permisi, apakah mobilnya bermasalah?" tanyaku hati-hati. Wanita itu menoleh. Suaranya lembut, seperti embun yang jatuh di daun. "Ah, iya. Maaf ya, Mas. Saya baru saja lewat sini, tiba-tiba mesin mobil mati. Saya tidak tahu bengkel di daerah desa ini." Aku mengangguk. "Ada bengkel kecil tidak jauh dari sini. Kalau ibu mau, saya bisa bantu antar." Ia tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang kelihatannya berusaha kuat, seolah menyimpan cerita panjang yang belum sempat ia bagi dengan siapapun. "Terima kasih banyak, Mas." Siapa namanya?" "Raka," jawabku. "Nama yang bagus." "Saya Maya," katanya sambil menyentuhkan jari pada dadanya, memperkenalkan diri dengan elegan. Kami mendorong mobil perlahan hingga menuju bengkel desa. Meski mobil mewah itu tampak tak cocok dengan suasana desa yang sederhana, Maya tidak menunjukkan rasa canggung sedikitpun. Justru ia terlihat kagum dengan suasana sekitar, seolah telah lama merindukan kedamaian seperti itu. Di bengkel, mekanik mengatakan perbaikan akan memakan waktu lama. Maya duduk di bangku kayu dan menghela napas dalam, seolah beban berat turun dari pundaknya sementara. "Maaf kalau saya merepotkan," ujarnya. "Tidak masalah," jawabku. "Apa ibu tinggal di desa?" Ia menggeleng pelan. Setelah kehilangan seseorang yang sangat penting, saya butuh tempat sunyi untuk menata hati." Aku tidak bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang menunjukkan ia masih dalam proses menyembuhkan dirinya. Dan entah kenapa, aku merasakan getaran aneh dalam diriku. Semacam harapan yang tak boleh ada, namun muncul begitu saja. Kami mengobrol ringan. Tentang desa, tentang cuaca, tentang bunga-bunga liar di tepi jalan. Maya berbicara dengan keanggunan yang membuatku merasa kecil sekaligus nyaman. Saat perbaikan selesai, ia berdiri dan menatapku.
Terima kasih, Raka. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuanmu. Tidak masalah, Bu, Maya. Aku membetulkan kata-kataku. Ia tersenyum lagi. Senyuman itu menempel lama di pikiranku bahkan setelah ia pergi. Aku kembali pulang dengan langkah ringan, tapi hatiku terasa berat oleh rasa penasaran yang tak dapat kujelaskan. Siapa wanita itu? Apa kisahnya? Kenapa ia tampak begitu rapuh namun kuat pada saat bersamaan? Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu hanyalah prolog dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun pikiranku tidak pernah benar-benar lepas dari sosok Maya. Ada sesuatu tentang dirinya yang sulit kulupakan. Caranya berbicara perlahan, cara ia menatap dengan penuh ketegasan namun tetap lembut, atau cara ia tersenyum seperti seseorang yang sedang berusaha sembuh dari luka yang dalam. Setiap pagi ketika aku melewati tempat kami bertemu, aku tanpa sadar menoleh ke arah jalan itu, berharap melihat mobilnya lagi. Tidak masuk akal, memang. Tapi aku tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahuku. Di kantor, rutinitasku berjalan seperti biasa. Namun, ada perasaan aneh yang mengikutiku, seperti firasat bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Bukan sesuatu buruk, tapi jelas bukan sesuatu kecil. Seminggu setelah pertemuan itu, saat aku sedang mengatur stok barang di gudang, beberapa rekan kerja berlari kecil masuk sambil berbisik-bisik panik. Raka, CEO baru perusahaan datang hari ini. Katanya beliau akan meninjau semua divisi, termasuk gudang. Aku menelan ludah. CEO? Ke gudang? Itu jarang sekali terjadi. Biasanya para petinggi hanya melewati lantai atas dan ruang meeting, bukan area gudang. Apa perlu kita beres-beres lagi? Tanyaku gugup. Sudah. Tapi tetap saja, ini CEO baru. Katanya orangnya tegas banget. Jantungku berdegup tak karuan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki dan rombongan manajemen semakin mendekat. Semua staf berdiri rapi, menunduk hormat. Aku pun merapikan seragamku yang agak kusut, berusaha tampak profesional. Ketika rombongan berhenti tidak jauh dari depanku, aku mengangkat kepala perlahan. Lalu, dunia seakan berhenti. Orang pertama yang kulihat adalah seorang wanita anggun dengan pakaian formal elegan, rambut tersanggul rapi, dan aura berwibawa yang tidak bisa disangkal. Wanita itu menoleh, dan matanya bertemu dengan mataku. Aku membeku. Napas tercekat. Itu, Maya. Wanita yang kutolong di desa seminggu lalu. Wanita yang menyebut dirinya hanya sedang menata hati. Wanita yang tampak seperti seseorang yang butuh kedamaian. Ternyata adalah CEO dari perusahaan tempat aku bekerja. Maya juga terlihat terdiam sejenak saat mengenaliku. Ada keterkejutan yang sama besarnya yang terpancar di mata kami berdua. Namun hanya sedetik. Setelah itu ia kembali menampilkan ekspresi profesionalnya. Selamat pagi, ucapnya tegas. Aku buru-buru menunduk, hampir menjatuhkan barcode scanner yang kupegang. Hari itu, dunia memperlihatkan betapa kecil diriku. Dan betapa besar rahasia yang disimpan Maya. Pertemuan di desa bukanlah kebetulan. Itu adalah pembuka dari perjalanan panjang yang tak pernah kubayangkan. Dan sejak hari itu, hidupku tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Setelah Maya pergi dari area gudang bersama para manajer, suasana kantor berubah total. Semua orang membicarakan CEO baru yang meninjau gudang secara langsung, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Bahkan beberapa rekan kerja mulai mengira-ngira alasan di balik kedatangannya. Aneh ya? Baru hari pertama sudah turun ke area gudang, kata Andi, teman kerjaku. Aku dengar CEO sebelumnya saja tidak pernah ke sini, sambung yang lain. Aku hanya pura-pura sibuk mengatur kardus, padahal hatiku masih berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku mengenal Maya sebelumnya, dan aku berniat tidak mengatakan apapun. Tidak ingin memicu gosip yang tidak perlu. Namun, pikiranku tak bisa berhenti membayangkan ekspresi Maya ketika mata kami bertemu. Ada kejutan, ada kebingungan, dan entah bagaimana, ada sesuatu yang mirip kelegaan.
Seakan dirinya senang melihat seseorang yang dikenalnya di tengah dunia penuh persaingan seperti ini. Meski begitu, aku sadar posisiku. Aku hanyalah staf gudang. Ia adalah CEO perusahaan multinasional. Jarak kami terlalu jauh. Siang harinya, sebuah pesan dikirimkan melalui grup kantor bahwa seluruh karyawan harus menghadiri pertemuan sore untuk menyambut CEO. Ruang auditorium pun penuh sesak. Lampu panggung menyala lembut, memperlihatkan dekor sederhana namun elegan. Ketika Maya berjalan naik ke panggung, semua orang langsung diam. Bahkan tanpa suara pun, kehadirannya mampu memaksa ruangan untuk memperhatikannya. "Selamat sore semuanya." Suaranya jernih, percaya diri, dan penuh wibawa. "Saya Maya Ayuning Tias, CEO baru Arkana Group. Saya berharap kita bisa bekerja sama membangun perusahaan ini menjadi lebih baik." Kata-kata itu formal, tapi nada suaranya lembut. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu untuk sepersekian detik, berhenti tepat padaku. Saat itu, aku merasa seluruh tubuhku menegang. Apakah aku salah mengira? Ataukah ia memang sengaja mencariku? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin. Ia pasti hanya melihat secara acak. Setelah acara selesai, semua orang heboh mendiskusikan gaya kepemimpinannya, rumor tentang latar belakang hidupnya, hingga spekulasi macam-macam. Namun pikiranku hanya kembali pada satu hal. Mengapa Tuhan mempertemukanku kembali dengannya setelah pertemuan singkat di desa? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Keesokan harinya aku berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, berharap bisa menjalani hari dengan tenang tanpa kejadian mencolok. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Baru saja aku menata stok barang, supervisor kami datang tergopoh-gopoh. "Raka, kamu dipanggil ke lantai 6. Aku tertegun. "Lantai 6? Ruang direksi?" "Iya. Ada yang ingin bertemu denganmu." Jantungku langsung turun ke perut. Lantai 6 adalah area yang tidak pernah kukunjungi. Semua ruangannya adalah kantor eksekutif dan staf manajemen tinggi. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan menuju lift. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Begitu pintu lift terbuka, udara dingin AC langsung menyambutku. Lantai ini jauh berbeda dari area gudang. Bersih, sunyi, penuh aroma kopi mahal. Sekretaris yang duduk di meja resepsionis menatapku dengan ramah. "Kamu Raka?" "Iya, Bu." "Sila tunggu sebentar. Ibu Maya sedang menyelesaikan panggilan." Aku langsung membeku. Nama itu saja sudah membuat tubuhku kaku. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja CEO terbuka. Maya berdiri di sana, mengenakan setelan putih gading yang membuatnya terlihat semakin anggun. Rambutnya tersanggul rapi, namun ekspresinya lebih hangat dibanding saat ia berada di panggung kemarin. "Masuklah, Raka," katanya. Aku melangkah masuk. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Ruangan itu luas, dinding kacanya memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Angin dari AC lembut, dan wangi aroma melati samar-samar memenuhi ruangan. Aku tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Maya membuka percakapan dengan senyum tipis. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Saya juga tidak menyangka, Bu, Maya." Ia tertawa kecil. "Jangan terlalu formal, Raka. Di sini, kita bicara sebagai dua orang yang pernah bertemu di desa, bukan sebagai CEO dan staf." Kalimat itu membuatku semakin gugup. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu waktu itu," lanjutnya. "Sebenarnya, aku cukup kacau saat itu. Pertemuan kita membuatku merasa tidak sendirian." Aku menunduk sedikit. Saya hanya melakukan hal kecil. Tapi hal kecil itu sangat berarti. Suara Maya lembut, ada ketulusan yang membuatku tak bisa membalas apa-apa. Namun seiring percakapan berlangsung, rasa cemas tumbuh dalam diriku. Jika orang luar tahu aku dipanggil CEO secara pribadi, gosip pasti akan meledak. Dan gosip di kantor bisa berubah menjadi badai besar.
Saat pertemuan selesai dan aku turun kembali ke gudang, beberapa staf menatapku aneh. Ada yang mengangkat alis, ada yang berbisik-bisik. "Ada apa?" tanya Andi. Aku hanya menggeleng. Tidak ada apa-apa. Namun malam itu aku semakin sadar. Jika aku tidak menjaga jarak, rumor akan menciptakan masalah yang tidak bisa kubayangkan. Dan itu membuatku mulai menghindari Maya secara perlahan. Selama beberapa hari, aku berusaha menghindar. Aku memilih jalur berbeda ketika menuju bus, pulang lebih cepat, dan selalu berpura-pura sibuk jika sedang berada di area yang mungkin ia lewati. Namun yang tidak kuduga adalah, semakin aku mencoba menjauh, semakin hidup memaksaku kembali mendekat. Hari Jumat sore, ketika semua orang hampir selesai bekerja, supervisor masuk dan memberikan pengumuman. "Raka, tolong antar laporan ini ke lantai 6. CEO ingin dokumen sore ini juga." Aku langsung terdiam. Andi menepuk bahuku sambil bercanda. "Wah, spesial sekali ya kamu." Aku ingin menolak, tapi tidak punya pilihan. Tugas adalah tugas. Aku naik lift dengan tangan dingin. Setiba di lantai 6, sekretaris Maya langsung menyambut. "Oh, Raka. Ibu Maya sudah menunggu di dalam. Silakan masuk." Aku menelan napas berat dan mengetuk pelan pintu ruangannya. "Masuk." Suaranya lembut, berbeda dari caranya berbicara di depan umum. Seolah ia punya dua sisi, Maya sang pemimpin kuat, dan Maya yang kutemui di desa dulu, yang lelah, rapuh, dan tulus. Saat aku masuk, ia menutup laptopnya dan menatapku. "Sudah beberapa hari ini aku tidak melihatmu," katanya pelan, seolah menyimpan kekhawatiran. Aku berpura-pura tersenyum. "Banyak tugas di gudang, Bu." "Raka," Maya berdiri. "Kau menghindariku, ya?" Pertanyaannya tidak menusuk, namun entah kenapa membuat dadaku terasa kencang. "Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah," jawabku terus terang. Maya menatapku lama. Ada rasa bersalah, ada pengertian, dan ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Suatu bentuk kehangatan yang muncul begitu saja. "Aku tidak ingin membuat hidupmu sulit," katanya lembut. "Tapi aku senang berbicara denganmu." Aku menunduk. Kata-katanya terlalu jujur. Terlalu membuatku goyah. "Raka, tolong bantu aku satu hal," kata Maya lagi. Aku mengangkat kepala. "Mulai besok, ada inspeksi besar di perusahaan. Aku butuh seseorang yang jujur dan bisa dipercaya untuk memberikan laporan kondisi gudang sebenarnya. Aku memilihmu." Aku terpaku. Dipilih langsung oleh CEO untuk tugas penting? "Aku memilihmu bukan karena pertemuan kita di desa," lanjutnya pelan. "Tapi karena aku melihat ketulusan di matamu, dan aku butuh orang yang seperti itu." Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku. Bukan perasaan tak pantas, melainkan rasa takut dan harapan yang bersatu menjadi satu. Aku mengangguk perlahan. "Saya akan bantu sebisa saya." Itulah yang kupikirkan sepanjang perjalanan pulang malam itu. Jalan desa tampak lebih suram dari biasanya meski lampu-lampu kecil di pinggir jalan menyala lembut. Aku berjalan sambil menggenggam dokumen yang diberikan Maya. Rasanya seperti memegang kunci ke sebuah pintu besar yang belum pernah kubuka. Angin malam membawa aroma tanah basah. Namun pikiranku justru kacau. Aku dipilih langsung oleh CEO baru untuk menjadi bagian dari inspeksi besar perusahaan. Itu bukan hal kecil. Jika aku berhasil, banyak pintu kemungkinan bisa terbuka. Tapi jika aku gagal, reputasiku, dan mungkin nasibku, akan dipertaruhkan. Di satu sisi, ada bayangan Maya, tatapan lembutnya, caranya mengucapkan namaku, dan bagaimana ia mempercayaiku melebihi yang layak diterima oleh staf gudang sepertiku. Di sisi lain, ada rasa takut. Takut dianggap memanfaatkan kedekatan, takut dicibir, dan takut mengecewakan seseorang yang sudah menaruh harapan padaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mengambil buku kecil dan mulai menuliskan rencana kerja untuk laporan gudang. Meski aku tidak terbiasa membuat laporan resmi, aku bertekad melakukannya dengan sebaik mungkin.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya tujuan besar. Tujuan yang lahir bukan dari ambisi pribadi, tetapi dari keinginan untuk membuktikan bahwa aku layak dipercaya, bahkan oleh seseorang seperti Maya. Pagi berikutnya, aku tiba lebih pagi dibanding hari-hari sebelumnya. Gudang masih sepi, lampu-lampu belum semua menyala, dan udara masih dingin. Aku mulai mengecek data stok, memotret bukti, mencatat kekurangan, dan membuat daftar hal-hal yang perlu dibenahi. Saat aku sedang memotret rak barang yang posisinya miring, supervisor datang dan melihatku. "Kamu lembur, Raka?" tanyanya, terkejut. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin memastikan semuanya tertata." Supervisor menepuk bahuku. "Bagus. Semangatmu beda hari ini." Ia tak tahu alasannya. Tak ada yang tahu, dan aku berniat menjaganya. Siang harinya, staf HR tiba-tiba datang ke gudang membawa pengumuman pelatihan internal. Program itu biasanya hanya untuk karyawan yang direkomendasikan. "Aneh, kini namaku ada di daftar." "Raka," kata staf HR, "ini dari pusat. Katanya kamu ikut pelatihan ini selama 3 hari." Aku menatap daftar itu. Nama-nama yang tercantum adalah orang-orang dari divisi administrasi, manajemen junior, dan beberapa staf senior. Hanya aku satu-satunya dari gudang. "Kenapa saya?" tanyaku bingung. "Kami juga tidak tahu. Tapi biasanya, siapapun yang dimasukkan ke daftar ini punya potensi." Potensi. Kata itu terasa berat sekaligus menggetarkan. Pelatihan dimulai hari itu juga. Materinya bukan main-main. Manajemen operasional, komunikasi, kepemimpinan dasar, analisis data, semua hal yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Aku merasa tersesat, tetapi aku tidak menyerah. Bahkan saat fasilitator menanyakan banyak hal yang membuat peserta lain tampak percaya diri, aku tetap mencoba menjawab sebisaku. Kadang salah, kadang benar, kadang hanya tebakan. Sore hari, setelah pelatihan selesai, aku menerima pesan singkat di ponselku. Dari Maya. "Semangat ya, Raka. Aku tahu kamu bisa." Aku memandang pesan itu lama sekali. Hanya itu isinya. Pendek, sederhana, namun terasa seperti seseorang menyuntikku keberanian yang tak kumiliki sebelumnya. Malamnya, aku mempelajari ulang semua materi pelatihan. Rasanya seperti kembali ke sekolah. Tapi kali ini, aku belajar bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk membuktikan bahwa kepercayaan Maya tidak salah. Pelatihan hari kedua jauh lebih berat. Fasilitator meminta kami membuat simulasi laporan operasional dan rencana perbaikan sistem. Peserta lain dengan mudah membagikan ide mereka, sementara aku hanya bisa mencoba memahami pola pikir mereka. Namun beberapa kali, aku mendengar bisikan dari 2 peserta. "Dia dari gudang, kan? Kenapa ikut pelatihan ini?" Mungkin karena dekat sama CEO baru. Hatiku menegang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Saat makan siang, seorang peserta mendekat sambil tersenyum ramah. "Kamu Raka, ya? Dari gudang?" "Iya. Aku Nadia. Boleh tanya sesuatu?" "Tentu." "Benar ya? Kamu dipilih langsung oleh Bu Maya?" Pertanyaannya sederhana. Namun nada dalam suaranya membuatku tahu, ia bukan sekadar penasaran. Ia ingin memastikan rumor yang beredar. Aku menggeleng cepat. "Tidak ada yang spesial. Saya hanya melakukan tugas saya." Ia tersenyum samar, seolah tidak percaya. Tapi tidak semua staf gudang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku hingga malam hari. Aku tidak ingin dicap spesial karena koneksi. Aku ingin dicap spesial karena kemampuan. Malam itu aku kembali belajar hingga larut. Rasa kantuk menguasai, tapi pikiranku tak mau berhenti. Bayangan Maya muncul lagi, caranya memberikan kepercayaan penuh padaku. Jangan mengecewakannya, gumamku pada diri sendiri. Hari ketiga, pelatihan ditutup dengan evaluasi. Aku tidak tampil sempurna, tetapi aku tidak menyerah.
Dan ketika fasilitator mengatakan bahwa laporan analisisku termasuk 3 terbaik, hatiku hampir meledak oleh rasa syukur. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat pulang, aku mendengar 2 orang berbicara dekat tangga darurat. Dia pasti mendapat bantuan dari atas. Jelas. Siapa lagi yang bisa menaikkan anak gudang ke posisi beginian? Langkahku terhenti. Kata-kata itu tidak diarahkan langsung kepadaku, tapi aku tahu siapa yang mereka maksud. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku bekerja keras. Tapi aku tidak mengeluarkan suara apapun. Aku hanya melangkah pergi sambil menggenggam erat laporan yang kubuat sendiri. Hari itu aku belajar satu hal. Semakin tinggi aku mencoba melangkah, semakin besar pula tekanan yang datang dari berbagai arah. Setelah pelatihan selesai, aku kembali ke gudang. Namun kali ini, atmosfernya berbeda. Beberapa rekan kerja memandang aneh, sebagian bersikap dingin, dan sebagian lainnya bertanya terlalu banyak. "Raka, kamu sering ke lantai 6 ya sekarang? Wah, cepat juga naiknya. Ada hubungan apa sama Bu Maya? Dia cantik dan elegan. Kamu pasti senang kan?" Pertanyaan itu dilemparkan dengan nada bercanda, tetapi aku merasa diguncang. Bukan hanya karena mereka salah paham, tapi karena aku khawatir Maya juga akan terkena dampaknya. Aku mencoba menekan emosi. Tidak ada apa-apa. Saya hanya diberi tugas tambahan. Namun mereka tidak berhenti. Setiap kali aku lewat, mereka berbisik. Dan gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Sore itu, saat aku sedang merapikan dokumen gudang, Maya mengirim pesan. "Bisa ke ruanganku setelah jam kerja." Sekujur tubuhku menegang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini akan membuat rumor semakin kuat. Namun menolak tidak mungkin. Ini tugas. Aku menuju ruangannya. Maya sedang berdiri di dekat jendela, menatap langit sore yang memerah. Cahaya senja memantulkan siluetnya, membuatnya tampak seperti sosok dari dunia lain. Tenang, kuat, namun lembut. "Raka," katanya pelan. "Aku tahu laporan awalmu sudah selesai. Terima kasih." Aku menunduk sedikit. "Saya hanya melakukan yang saya bisa." Maya menatapku. "Aku tahu kamu sedang mendapatkan tekanan. Maaf jika aku membuatmu berada dalam posisi sulit." Nada suaranya membuat dada terasa hangat dan perih bersamaan. "Saya hanya tidak ingin orang salah paham, Bu." Ia menghela napas. "Rumor sulit dihindari. Tapi aku percaya pada ketulusanmu." "Ketulusanmu." Kata itu bergema seperti musik yang mendesak air mata keluar. Tapi aku menahannya. "Kamu berjuang sangat keras, Raka. Aku bisa melihatnya," lanjut Maya. "Dan percayalah, aku bangga." Bukan kata-kata berlebihan. Bukan nada manja. Hanya kalimat sederhana yang keluar dari hati yang jujur. Dan itu membuat seluruh beban yang kupikul terasa sedikit lebih ringan. Namun saat aku keluar dari ruangannya, sebuah pertanyaan muncul di hatiku. Jika semua ini semakin dalam, apakah aku siap menghadapi semua rintangannya? Karena semakin dekat aku dengan tujuan, semakin besar badai yang harus kuhadapi. Dan aku merasa, badai yang lebih besar sedang menunggu di. Kalimat itu masih terngiang saat aku berdiri di depan gedung pusat Adiwangsa Group keesokan paginya. Langit Jakarta tampak berat, seolah ikut memikul bebanku. Kini hanya ada satu tujuan, menyelamatkan Mia dari skandal keji yang memojokkannya, dan menyelamatkan masa depanku sendiri. Aku datang dengan napas tercekat, membawa setumpuk bukti bahwa Mia dijebak oleh divisi lain yang iri terhadap keberhasilannya. Kupikir jika aku bisa membuktikan itu, semua akan selesai. Tapi ternyata, dunia tidak sesederhana doaku semalam. Saat aku masuk ke lantai tempat rapat direksi berlangsung, yang pertama kulihat adalah Mia yang duduk sendirian di sudut ruangan. Tatapannya kosong, jaket kerjanya tampak lebih besar dari tubuhnya, seolah menegaskan betapa rapuh dirinya kini. "Raka," bisiknya sambil menatapku. "Kau tidak harus melakukan ini." Aku menggeleng.
Justru karena aku peduli, aku wajib ada di sini. Belum sempat ia membalas, pintu rapat terbuka dan semua direktur masuk satu persatu, termasuk kepala departemen yang sejak awal tidak menyukaiku. Pandangan mereka dingin, seperti sedang menilai barang cacat. Aku duduk di samping Mia, memastikan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak sendirian. Namun begitu rapat dimulai, semua berubah. Satu persatu tuduhan diarahkan. Suara mereka saling tumpang tindih. Penyalahgunaan anggaran. Pengaruh buruk bagi perusahaan. Hubungan pribadi yang melanggar etika kerja. Aku menahan napas. Jari-jari Mia bergetar, dan aku merasakan ketakutannya tanpa ia harus berkata apa-apa. Aku ingin menyela, membela, berteriak bahwa semua ini tidak benar. Tapi tatapan sinis dari para direksi membuat suaraku seolah terkunci. Ketika akhirnya ku keluarkan bukti, rekaman percakapan dan laporan manipulasi data, salah satu direktur hanya tertawa pelan. "Ini bagus, Raka," katanya. "Tapi sayang sekali, buktinya tidak bisa dipakai. Tidak ada waktu yang tercatat. Tidak ada saksi. Semua terlalu lemah." Aku terpaku. Mia memejamkan mata. Dunia serasa goyah. Lalu keputusan pun jatuh. Mia diminta mundur dari posisinya untuk menjaga citra perusahaan. Aku mencoba menahan kursiku yang hampir tergeser karena tubuhku melemas. Usahaku, semua hal yang kukorbankan, berakhir dengan satu kalimat pendek yang menjatuhkan wanita yang kucintai dalam diam. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Mia menatapku dengan senyum kecil yang nyaris tidak terlihat. "Tidak apa-apa, Raka. Aku sudah terbiasa kehilangan." Hatiku runtuh seketika. Setelah rapat itu, Mia langsung pergi ke ruangannya sementara aku mengejar dengan langkah yang nyaris terseret. Aku tidak tahu bagaimana menahan kejatuhan seseorang yang sudah berkali-kali terluka dalam hidupnya. "Mia, jangan pergi sendiri seperti ini," seruku. Ia berhenti di depan ruangannya. Bahunya bergetar. "Raka, kau sudah melakukan yang terbaik," katanya lirih. "Tapi aku benar-benar harus pergi. Perusahaan ini tidak ingin aku tetap di sini." "Kita bisa mengajukan banding," jawabku cepat. "Atau mencari cara lain." "Kita?" "Raka?" Mia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan yang tidak bisa disembunyikan siapapun. "Semakin kau berusaha membelaku, semakin mereka akan menghancurkanmu juga." Aku tercekat. Aku tidak peduli. Tapi ia peduli. Dan itu menyakitkan. Kami masuk ke ruangannya. Seluruh tempat itu dipenuhi kardus kosong dan dokumen yang sudah ia kumpulkan sejak pagi. Mia duduk perlahan, seperti seseorang yang sedang merapikan keping-keping hatinya yang pecah. "Aku tidak ingin kau hancur karenaku. Kau punya masa depan, Raka. Jangan ikut tenggelam." Aku ingin berkata bahwa masa depanku kosong tanpa dirinya. Namun aku menahannya, karena aku tahu itu hanya akan membuat segalanya lebih berat baginya. Saat itu ponsel Mia berdering. Ia mengecek layar, lalu wajahnya mengeras. "Ini dari kantor pusat cabang internasional," katanya lirih. "Mereka ingin mencabut seluruh proyek yang dulu pernah kubawa ke sini." Aku terdiam. Itu berarti reputasinya semakin dirusak. "Siapapun yang melakukan ini," gumamku, "mereka ingin memastikan Mia Adiwangsa tidak punya tempat lagi di dunia bisnis." Mia tersenyum pahit. "Aku sudah lama tidak punya tempat, Raka. Sejak suamiku dulu pergi, aku hanya menumpang hidup di sisa-sisa keberanian." Kata-katanya menusuk jauh ke dadaku. Aku menelan emosiku dan berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku jadi tempatmu kembali berdiri." Mia menatapku lama. "Kau terlalu baik untuk seorang janda sepertiku." "Aku tidak peduli statusmu," jawabku. "Yang aku tahu, kau seseorang yang pantas dicintai." Ia memalingkan wajah, jelas tidak ingin aku melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Di saat itulah seorang asisten mengetuk pintu, membawa amplop coklat besar. "Bu Mia," katanya pelan, "ini sudah ditandatangani. Permintaan pengunduran diri Anda resmi diterima."
Amplop itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke dada kami berdua. Aku menahan napas. Mia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dan hari itu, aku menyaksikan seorang wanita yang kuat akhirnya roboh tanpa suara. Malam itu aku kembali ke rumah kontrakanku dengan hati yang berat. Lampu-lampu kota Jakarta terlihat buram dari jendela bus. Kepalaku dipenuhi percakapan-percakapan dari hari itu. Aku mengirim pesan ke Mia, tetapi ia tidak membalas. Tidak setelah menerima amplop itu. Tidak setelah dunia seolah bersekongkol menyingkirkannya. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Sebagian diriku ingin marah, ingin menyerah, ingin membiarkan takdir berjalan sendiri. Tapi bagian terbesar dari diriku tidak rela. Aku tahu ada satu jalan terakhir. Jalan yang sejak awal ku hindari. Jalan yang membuat jantungku terasa seolah diremas keras. Aku harus menemui CEO Adiwangsa Group. Orang yang selama ini tidak pernah kulihat wajahnya. Dan tidak pernah turun langsung ke kantor pusat. Orang yang, tanpa ku ketahui, ternyata adalah pria pertama dalam hidup Mia. Pria yang memberinya nama keluarga Adiwangsa. Suaminya, yang dikira semua orang telah meninggal 5 tahun lalu, ternyata masih hidup. Masih bernapas. Masih memiliki kekuasaan penuh atas perusahaan. Sebuah rahasia besar yang hanya Mia tahu, dan aku kini harus menghadapinya. Bukan hanya sebagai CEO. Bukan hanya sebagai pemilik kekuasaan. Tapi sebagai seseorang yang pernah menjadi pusat dunia Mia. Jika aku menemui pria itu, ada 2 kemungkinan. Aku akan berhasil menyelamatkan Mia. Atau aku akan kehilangan segalanya, termasuk hatiku sendiri. Namun aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertemu dengannya. Pagi berikutnya, dengan dada berdebar dan langkah yang lebih berat dari apapun yang pernah kutanggung, aku berangkat ke gedung lama grup Adiwangsa, kantor yang hanya digunakan untuk rapat khusus keluarga dan dewan inti. Tempat CEO itu berada. Aku harus menunggu 1 jam sebelum diperbolehkan masuk. Ruang tunggunya sunyi, dingin, dan mewah. Setiap menit terasa seperti sedang menghitung keberanian yang hampir habis. Saat pintu akhirnya terbuka, seorang pria seusia ayahku muncul. Rambutnya sedikit beruban, jasnya rapi, matanya tajam. Namun ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatapku dari ujung rambut hingga sepatu, seolah membaca seluruh hidupku hanya dari penampilanku. "Kau Raka," katanya perlahan. Pria yang dekat dengan Mia. Aku menelan ludah. Saya datang bukan untuk membahas hubungan pribadi, Pak. Saya datang untuk menyelamatkan Mia. Ia menyelesaikan kalimatku dengan nada datar. Begitu kan? Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang lalu berjalan ke arah jendela besar. Dari sana, Jakarta tampak kecil, seperti kumpulan harapan yang dipaksakan untuk tetap hidup. Semua yang terjadi pada Mia, ada alasannya, katanya tanpa menoleh. Sesuatu yang tidak ia ceritakan padamu. Sesuatu tentang masa lalu kami. Aku mengepalkan tangan. Apapun itu, tidak seharusnya membuat hidupnya hancur seperti sekarang. Ia menoleh perlahan. Matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa kutebak. Jika kau ingin menyelamatkannya, katanya, kau harus menerima satu syarat terakhir. Aku menahan napas. Syarat apakah itu? Tanyaku. Ia mendekat, menatapku tajam. Kau harus menjauh dari Mia. Ruangan terasa menyempit. Jantungku menghentak keras. Tidak, jawabku spontan. Saya tidak bisa. Kau harus, potongnya tegas. Jika kau tetap dekat dengannya, hidupnya tidak akan pernah aman. Musuh yang kutahu, tidak mengincarku. Tidak mengincar perusahaan. Mereka mengincar orang-orang yang disayangi Mia. Dunia seperti berhenti berputar. Aku tidak peduli bahayanya, jawabku dengan suara bergetar. Aku hanya peduli Mia tidak kehilangan lagi. Ia menatapku lama, kemudian berkata pelan. Kalau begitu, Raka, bersiaplah. Karena setelah keputusanmu ini, tidak akan ada jalan kembali. Dan disitulah klimaks cerita kami mencapai puncaknya.
Karena mulai detik itu, aku tahu. Semua pintuku sudah tertutup, kecuali satu jalan paling sulit yang harus kuambil. Demi Mia. Namun satu hal pasti. Aku sudah memilih. Mia adalah pilihanku. Di lift yang turun perlahan, aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajah letih, mata yang bengkak, namun tekadku masih sama. Mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Aku keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk, lalu segera menuju apartemen Mia. Aku tahu dia pasti sedang sendiri, bergulat dengan rasa bersalah dan kekalahan. Langkahku hampir berlari ketika aku sampai di depan pintu unitnya yang sederhana namun hangat. Aku mengetuk pelan. "Mia?" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. "Mia? Ini aku." Pintu akhirnya terbuka setengah. Wajah Mia muncul, rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab. Aku bisa melihat jelas betapa ia habis menangis. "Raka, kenapa kau datang?" Suaranya serak. Aku tidak langsung menjawab. Hanya berdiri menatapnya, memastikan ia tahu bahwa aku tidak akan pergi. Ia menunduk. "Aku tidak ingin kau repot. Semua ini salahku." Aku menggeleng pelan. "Tidak, ini bukan salahmu. Dan aku tidak akan pergi hanya karena kau merasa tidak pantas mendapatkan pertolongan." Mia menggigit bibirnya, lalu membuka pintu lebih lebar agar aku bisa masuk. Aku mengikuti langkahnya menuju ruang tengah. Ruangan itu redup, hanya ditemani lampu meja kecil. Di atas sofa ada setumpuk dokumen, amplop pengunduran diri yang masih terbuka, serta secangkir teh yang sudah dingin. "Mia," aku memulai. "Aku bertemu seseorang hari ini." Ia menoleh pelan. "Siapa?" Aku menarik napas panjang. "CEO Adiwangsa Group." Mia terpaku. Wajahnya langsung pucat. "Raka, kenapa kau?" "Aku harus," potongku dengan suara lembut namun tegas. "Aku tidak bisa tinggal diam melihat hidupmu diruntuhkan." Mia duduk perlahan, menatapku dengan mata yang belum pulih dari tangis. "Apa yang dia katakan padamu?" Aku menelan ludah. "Dia memberiku satu syarat, kalau aku ingin keselamatanmu." Mia menutup wajahnya. "Aku sudah tahu, pasti begitu." Dia bilang, "Aku berhenti sejenak, aku harus menjauh darimu." Mia terdiam. Lama sekali. Rasanya waktu beku. Kemudian ia menggeleng sambil menarik napas panjang. "Kau seharusnya menerimanya, Raka." "Tidak," jawabku cepat. "Aku memilihmu." Wajah Mia langsung menegang, seolah kata-kataku adalah sesuatu yang ia nantikan sekaligus sesuatu yang ia takuti seumur hidupnya. "Raka, kau tidak mengerti," katanya dengan suara bergetar. "Jika kau tetap di dekatku, mereka akan mencelakai hidupmu. Orang-orang itu tidak mudah dikendalikan. Aku tidak ingin kehilangan orang lagi." Aku mengambil kursi kecil, mendekat, lalu duduk di depannya. "Kalau begitu, biarkan aku menjaga kita. Kita berdua." Mia memejamkan mata, dan saat ia membuka kembali, ada keteguhan baru yang muncul. "Kalau kau benar-benar memilih jalan ini, maka kita harus siap menghadapi apapun bersama." Aku mengangguk, tanpa keraguan sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu dimulai, Mia meraih tanganku dengan lembut. Bukan pelukan, bukan sentuhan yang berlebihan. Hanya sentuhan tulus dua orang yang saling percaya di tengah badai yang sama. Sentuhan itu cukup untuk membuatku tahu. Perjuangan kami baru dimulai. Beberapa hari kemudian, aku dan Mia mulai menyusun langkah-langkah konkret untuk memulihkan namanya. Kami bekerja dari ruang tamunya yang kini berubah menjadi pusat strategi darurat. Dindingnya ditempeli catatan, diagram alur, data keuangan, dan nama-nama karyawan yang pernah bekerja dengan Mia. Suasana penuh tekanan, tapi anehnya, ada ketenangan setiap kali Mia tersenyum samar padaku. Pagi itu, Mia berkata, "Raka, ada seseorang yang bisa membuktikan semuanya, tapi dia sulit ditemui." "Siapa?" "Karina," jawab Mia.
Asisten lamaku. Dia satu-satunya yang tahu aku dijebak. Tapi sejak hari itu, dia menghilang dan berhenti bekerja. Aku mengangguk dan langsung berdiri. Kalau begitu kita cari dia. Mia menatapku ragu. Kau yakin? Dia tinggal di kota lain. Perjalanan jauh. Dan kau masih harus bekerja. Aku sudah ambil cuti. Aku tersenyum. Tentu saja untukmu. Mia menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku. Raka, kau sudah berkorban terlalu banyak. Aku menggeleng. Belum seberapa dibanding apa yang kau lalui sendirian selama ini. Diam-diam, Mia menarik napas panjang. Napas seseorang yang mulai percaya bahwa ia tidak lagi harus menanggung semuanya sendiri. Perjalanan mencari Karina memakan waktu seharian. Kota kecil tempat ia tinggal jauh lebih tenang daripada hiruk-pikuk Jakarta. Matahari sore memberi warna keemasan pada jalanan yang lengang. Aku dan Mia berjalan berdampingan, menjaga jarak sopan, namun ada kehangatan halus yang mengalir di antara kami. Setelah berkeliling bertanya, akhirnya kami menemukan rumah Karina, sebuah rumah kecil di dekat sungai. Namun ketika kami mengetuk pintu, seorang tetangga keluar dan berkata bahwa Karina tidak ada di rumah. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong di ujung jalan. Kami pun berjalan ke sana. Saat memasuki toko kecil itu, suara bel pintu berbunyi lembut. Karina yang sedang menyusun barang menoleh. Begitu melihat Mia, matanya membesar. Ia buru-buru datang menghampiri. Bu Mia, saya kira saya tidak akan bertemu lagi dengan Anda. Katanya pelan namun jelas terdengar khawatir. Mia melangkah maju. Karina, aku butuh bantuanmu. Karina menunduk. Saya tahu. Saya dengar kabarnya. Saya sangat menyesal tidak bisa membantu waktu itu. Kau tidak salah, Mia menenangkan. Tapi tolong, aku butuh kebenaran yang kau tahu. Karina menggigit bibir lalu mengangguk. Saya bersedia. Tapi kita tidak bisa bicara di sini. Ada banyak hal yang lebih besar dari apa yang kita kira. Aku dan Mia saling menatap. Karina menambahkan, ada seseorang yang mengincar Bu Mia sejak dulu. Dan saya punya bukti bahwa skandal itu memang dijebakan. Hatiku berdegup kencang. Ini dia. Ini yang kami cari. Karina mengambil sebuah map dari laci. Saya simpan semua ini. Saya takut suatu hari Bu Mia butuh. Mia mengambil map itu dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih, Karina, kau tidak tahu betapa berharganya ini. Namun Karina memandang kami dengan cemas. Tapi hati-hati. Begitu Anda mengungkapkan ini, akan ada orang yang tidak suka semuanya terbuka. Aku mengangguk mantap. Kami siap. Mia menatapku. Kita siap. Dan sore itu, di toko sederhana, kami menemukan secercah cahaya yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu kami kembali ke Jakarta dengan berkas-berkas penting di tangan. Di dalam mobil, udara hening namun hangat. Lampu kota bergerak cepat di luar jendela. Sementara Mia menatap map berisi bukti tersebut dengan tatapan campuran haru dan lega. Raka, katanya tiba-tiba, suaranya lembut. Kalau semua ini berhasil, kau tahu apa artinya, kan? Aku menoleh. Apa? Aku bisa kembali bekerja, dan kau tidak perlu terus menjaga aku seperti ini. Aku tersenyum. Aku menjagamu bukan karena kewajiban, Mia. Ia memandangku lama, lalu berkata pelan, terima kasih, sudah tetap tinggal di sisiku. Begitu tiba di apartemen, kami langsung memeriksa seluruh isi map. Ada laporan keuangan yang dipalsukan, rekaman percakapan, dan salinan email yang menunjukkan bahwa skandal tersebut direncanakan oleh dua direktur yang iri terhadap keberhasilan Mia. Ini cukup. Ini lebih dari cukup untuk menghapuskan nama buruknya. Tapi kami tahu, membawa bukti ini langsung ke CEO berarti menghadapi risiko besar. Namun kami sudah siap. Keesokan paginya, aku dan Mia kembali ke gedung tempat CEO berada. Berjalan berdampingan, langkah kami kali ini tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ada sesuatu yang berbeda.
Kami melangkah sebagai dua orang yang memilih untuk saling menjaga. Saat kami masuk ke ruangan CEO, pria itu menatap kami dengan kaget. Terutama melihat Mia yang kini berdiri tegak, tidak lagi menyembunyikan luka hatinya. "Kenapa kalian kembali?" tanyanya dengan nada tajam. Mia maju selangkah, memberikan map ke meja. "Karena saya tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini bukti bahwa saya dijebak. Dan saya ingin nama saya dipulihkan." CEO membuka map itu, memeriksanya satu persatu. Ekspresinya berubah dari ketegasan dingin menjadi keterkejutan mendalam. Ia menatap Mia, kemudian menatapku, lalu kembali menatap Mia. "Semua ini benar?" tanyanya pelan. Mia mengangguk. Akhirnya, CEO itu berdiri, menutup map tersebut dan menghela napas panjang. Seolah beban besar yang sudah lama memeluk hidupnya baru saja terangkat sedikit. "Kalau begitu," katanya lirih, "aku akan memulihkan namamu. Mulai hari ini, kau kembali ke posisimu. Tanpa syarat apapun." Mia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Aku merasakan napasku tersangkut di tenggorokan. Ini akhir dari perjuangan panjang kami. Tapi CEO belum selesai. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Raka, kau pria yang berani. Aku tidak setuju dengan keputusanmu untuk tetap dekat dengan Mia. Tapi aku menghargai keteguhanmu." Aku mengangguk hormat. Dan ketika semuanya selesai, Mia memandangku dengan mata berkaca-kaca. "Raka, kita berhasil." Aku tersenyum. Kita berhasil, bersama. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak konflik bermula, Mia Adiwangsa berdiri kembali dengan kepala tegak. Tidak lagi sebagai korban. Tidak lagi sebagai wanita yang terus dikejar masa lalu. Dan aku, menjadi saksi serta seseorang yang cukup beruntung berada di sisinya saat ia bangkit kembali. Perjuangan kami belum selesai sepenuhnya, namun satu hal jelas. Kami akhirnya menemukan kembali harapan yang pernah hilang. Kalimat itu masih terasa hangat ketika aku dan Mia melangkah keluar dari ruang CEO. Udara pagi di balkon kantor terasa berbeda, lebih lega, seolah langit pun merayakan kemenangan kecil ini bersama kami. Mia berdiri di sampingku, menatap jauh ke kota yang penuh gedung tinggi, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang daripada beberapa pekan terakhir, "Raka, aku masih tidak percaya semua ini bisa selesai." Aku menatapnya, mencoba memahami perasaan rumit yang mungkin ia simpan. "Selesai bukan karena aku hebat," kataku perlahan, "tapi karena kau tidak menyerah pada dirimu sendiri." Mia menoleh, menatapku dengan tatapan yang lembut namun kuat. "Tidak, Raka, aku tidak akan berdiri di sini kalau kau tidak ada di sampingku." Ada jeda sejenak. Hening. Namun bukan hening yang janggal, melainkan hening yang penuh makna. Hari itu, CEO mengumumkan secara internal bahwa semua tuduhan terhadap Mia gugur. Ia juga mengumumkan tindakan tegas kepada pihak yang merencanakan jebakan tersebut. Nama Mia kembali bersih. Namun bukan itu saja, ada hal lebih besar. CEO meminta Mia kembali memimpin proyek utama perusahaan. Bahkan dengan tawaran lebih tinggi dari sebelumnya. Meski begitu, malamnya Mia mengajak aku pergi ke taman kota yang tenang. Langit malam penuh bintang, udara lembut, dan suara angin menyentuh dedaunan seperti musik pelan yang mengiringi percakapan kami. "Raka," Mia mulai bicara sambil memandang ke langit. "Aku sedang berpikir untuk berhenti dari dunia perusahaan." Aku terkejut. "Kau ingin meninggalkan semuanya? Setelah nama dan posisimu kembali?" Ia mengangguk perlahan. "Aku tidak ingin kembali pada tempat yang sama yang pernah membuatku harus bertahan sendirian begitu lama," katanya dengan senyum tipis. "Aku ingin hidup baru. Kesempatan baru. Mungkin usaha kecil yang tenang, atau hal lain yang lebih manusiawi daripada permainan kekuasaan itu." Aku memikirkan itu. Permintaan Mia bukan hal kecil. Tapi aku mengerti, sekuat apapun seseorang, ada batas di mana ia ingin memilih kedamaian daripada kemenangan. "Kalau itu yang membuatmu bahagia," kataku lembut, "aku akan mendukungmu." Ia menatapku lama,
Tatapan yang terasa seperti menghangatkan setiap sudut hatiku yang sebelumnya dingin oleh rasa cemas. "Terima kasih, Raka," bisiknya. "Aku belum tahu seperti apa hidup baruku nanti. Tapi, aku ingin menjalaninya tanpa rasa takut lagi." Aku tersenyum. "Dan kau tidak sendiri." Malam itu menjadi titik awal perubahan besar. Bukan saja untuk Mia, tetapi juga untukku. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, masa depan tidak lagi terasa menakutkan. Beberapa minggu berlalu setelah keputusan Mia untuk berhenti dari perusahaan diumumkan. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Namun reaksi CEO Adiwangsa justru berbeda. Ia menghormati dan mendukungnya. Ternyata pria itu tidak sepenuhnya dingin. Ia hanya terjebak di dunia yang mengharuskan ia menjaga banyak hal dengan keras. Tapi pada akhirnya, ia memilih melepaskan Mia dengan doa terbaik. Suasana hidup Mia berubah drastis. Jika dulu ia dikelilingi rapat-rapat besar, kini ia membangun sesuatu dari nol. Sebuah usaha kecil minuman herbal sehat di sudut kota. Ia menamainya Rempah Rindu. Nama yang terdengar sederhana namun hangat, sangat mencerminkan jiwanya. Aku yang masih bekerja di perusahaan kadang datang sepulang kantor untuk membantunya menutup kedai. Kadang kami mengobrol lama sambil membereskan meja, kadang hanya duduk diam menikmati semilir angin malam. Suatu sore, kedai Rempah Rindu ramai oleh pelanggan. Orang-orang datang silih berganti, membuat Mia sibuk namun terlihat begitu bahagia. Pipinya sedikit memerah karena lelah sekaligus senang. Saat hari mulai gelap dan kedai tutup, Mia mendekat sambil membawa 2 gelas air jahe hangat. "Kau capek?" tanyanya padaku. "Tidak kalau kau ada di sini," jawabku sambil tersenyum kecil. Mia tertawa pelan, suara yang entah mengapa membuat dadaku terasa penuh harapan. "Raka, kau ini." Kami duduk di depan kedai, memandangi lampu jalan. Sore berubah menjadi malam. Suasana hangat menyelimuti kami. Beberapa menit berlalu sebelum Mia kembali bicara. "Raka, boleh aku jujur?" "Tentu." "Aku belum pernah merasa setenang ini dalam beberapa tahun terakhir." Ia berhenti sejenak. "Dulu, saat hidupku hancur, aku kira aku tidak akan bisa berdiri lagi. Tapi kehadiranmu membuat semuanya berbeda." Aku terdiam. Kata-kata Mia masuk dalam ke ruang paling dalam di hatiku, ruang yang selama ini kututup rapat demi kesopanan dan batasan. Dan di momen itu, aku merasa harus jujur. Sepenuh hati. "Mia," aku menatapnya lembut. "Aku ingin tetap berada di sampingmu, apapun bentuk hidupmu nanti." Ia menunduk sejenak, menutupi pipinya yang mulai berwarna. "Kau sudah terlalu banyak berkorban untukku." "Tidak," aku membalas pelan. "Aku hanya mengikuti hatiku." Mia mengambil napas panjang. "Aku takut melukai orang lain lagi, Raka." "Kau tidak melukai siapapun," jawabku. "Bahkan jika hidup memberi luka, itu bukan salahmu. Itu hanya takdir yang sedang menguji." Mia menoleh, menatapku lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang wanita yang terpuruk, melainkan seseorang yang mulai berani membuka pintu hatinya lagi. "Saat aku siap," katanya dengan suara lembut, "aku ingin kau menjadi bagian dari hidup baruku." Hatiku bergetar. Bukan karena kejutan, tapi karena kebahagiaan yang datang pelan-pelan seperti angin senja. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku akan menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan berat kami dimulai, masa depan terlihat lebih indah dari apapun yang kubayangkan. Beberapa bulan kemudian, kedai Rempah Rindu semakin berkembang. Banyak pelanggan tetap, bahkan beberapa influencer kuliner datang meliput. Nama Mia kembali harum, bukan sebagai wanita kuat di balik perusahaan raksasa, tapi sebagai sosok hangat yang memulai segalanya dari awal. Mia kini memiliki cahaya baru dalam dirinya. Cahaya yang dulu padam oleh rasa takut dan tekanan. Suatu pagi, ketika aku datang lebih awal dari biasanya, Mia sudah membuka kedai. Ia tengah menyeka meja sambil bersenandung kecil.
Sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Ia menoleh dan tersenyum saat melihatku. Kau datang pagi sekali. Aku ingin membantu, jawabku. Dan, aku ingin menghabiskan waktu lebih lama denganmu. Mia tersipu kecil. Raka, kau selalu bisa membuat hari terasa lebih ringan. Hari itu kami bekerja bersama. Menyapa pelanggan, menyiapkan minuman, dan sesekali tertawa kecil ketika salah satu bahan hampir tumpah atau saat aku sedikit salah mengukur takaran rempah. Sore harinya, saat kedai sudah sepi, Mia mengajakku duduk di bangku kayu kecil di depan kedai. Angin sore bertiup lembut, dan matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kota. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Raka, aku sudah siap." Aku menelan napas. Degup jantungku semakin cepat. "Siap untuk apa?" "Untuk hidup yang baru," katanya pelan. "Dan, aku ingin kau ada di dalamnya." Perkataannya membuat pikiranku berhenti sejenak. Dunia seakan memudar, menyisakan hanya suara hati kami yang saling menyambut. "Mia," kataku dengan suara yang dipenuhi rasa syukur. "Aku tidak pernah memaksamu. Tapi aku selalu berharap ada hari di mana kau mengatakannya." Ia tersenyum. Bukan senyum kelelahan, bukan senyum yang mencoba menutupi luka. Melainkan senyum bahagia seorang wanita yang telah bangkit dari badai besar. "Aku tidak tahu akhir dari cerita ini seperti apa," ucap Mia, "tapi jika aku menghadapinya bersamamu, aku tidak takut lagi." Aku mengangguk. "Kalau begitu, mari kita mulai cerita baru kita. Tanpa masa lalu yang menahan. Tanpa rasa takut." Mia menatap senja yang perlahan padam. "Cerita baru? Ya, aku suka itu." Dan di bawah langit jingga yang indah, kami berdua duduk berdampingan, merasakan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Tidak perlu kata-kata besar. Tidak perlu janji manis. Hanya dua hati yang akhirnya berani memilih satu sama lain, setelah perjalanan panjang penuh cobaan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih indah dari yang kubayangkan. Mia terus mengembangkan usahanya. Aku naik jabatan di perusahaan. Kami menjalani hidup masing-masing, namun selalu kembali satu sama lain di akhir hari. Hubungan kami berjalan perlahan, penuh hormat, penuh ketulusan. Mia belajar percaya lagi. Aku belajar menjaga tanpa meremehkan. Kami belajar tumbuh bersama. Dan suatu pagi, ketika matahari baru saja naik, Mia berkata kepadaku, "Raka, kisah kita dimulai dari sesuatu yang tidak terduga. Tapi aku bersyukur, karena di balik semua luka, aku menemukan seseorang yang tulus." Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Aku juga, Mia." Karena pada akhirnya, kisah pemuda desa yang menolong seorang janda di jalan itu, yang ternyata CEO tempatnya bekerja, berubah menjadi kisah dua hati yang saling menyembuhkan. Kisah cinta yang tidak berakhir pada konflik, tidak berakhir pada perpisahan, tetapi berakhir pada harapan baru yang indah. Dan seperti itu, perjalanan panjang kami berakhir. Bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal dari bab yang lebih cerah dalam hidup kami berdua.